Bagaimana caranya bisa mengenal nafsu dengan baik? Bagaimana caranya bisa mengenal Nafsu dengan baik. man arofa nafsahu kan fakat arofa rabbahu ya. Siapa yang mengenal nafsunya, dia pasti mengenal Tuhannya. Ya susah, sebab setan itu pasti akan mengelabui diri ente, nafsu ente, supaya ente benar-benar nggak mengenal nafsu. Sebab kalau ente mengenal nafsu, pasti ente mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan, udah rada lempeng tuh hidupnya. Ya, pasti jalan tauhid itu menunjuki dia kepada kebenaran yang hakiki. Kalau caranya supaya kita itu mengenal nafsu kita, yang pertama sih kalau aneh bilang istighfar. Istighfar. Karena nafsu itu juga berasal dari sifat kita merasa benar. Merasa benar dan gak mau dinasehatin, gak mau dibilang buruk, gak mau dibilang bodoh. Nah, itu berawal dari rasa merasa benar. Sehingga kalau ente masih punya sifat merasa benar, gak mau dibilang bodoh, maunya itu dibilang kaya, gak mau dibilang miskin, ya kan? Berarti itu ya masih ada nafsu. Nah, cara buat menghilangkan merasa itu apa awalnya? Istighfar, minta ampunan sama Allah. Makanya Anda bilang, kalau orang udah pernah menangisi tentang dosanya di malam hari, ya dia nangis, istighfar, bukan karena kesusahan hidup dia, tapi karena dia merasa berdosa di hadapan Allah. Kemudian dia istighfar di malam hari sampai keluar air mata, mulai dia mengetahui nafsu diri dia. Buat aneh, pandangan aneh adalah ketika dia sudah bisa mengeluarkan air matanya, dia karena istighfar dan meminta ampun kepada Allah, maka ketika itu juga dia mulai masuk gerbang mengenal nafsu dalam diri dia. Kenapa? Diawali dari sifat gak merasa pintar dan merasa salah. Sebab orang yang gak merasa salah gak akan bisa mengeluarkan air mata. Tapi orang yang merasa salah, pengen belajar dan masih merasa bodoh, merasa banyak dosa di hadapan Allah, bukan dari omongan orang ke orang. Kan kadang-kadang kan ngomong doang di depan umum, saya mah merasa dosa, saya mah punya banyak salah, tapi hatinya bajingan, ya kan? Suruh istighfar boro-boro keluar air mata, ya kan? Nggak bakalan dia keluar air mata. Kayak gitu. Kenapa? Karena hatinya masih merasa benar. Tapi kalau hatinya udah merasa salah, ketika istighfar masuk air matalah yang keluar. Ketika nggak ngerasa salah, berarti kan dia nggak pernah ngelakuin dosa. Istighfarnya nggak akan ada rasa. Ya biasa aja, Astagfirullahaladzim, 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 gitu aja terus. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Nggak ada rasa. Kenapa? Karena nggak ngerasa salah, karena nggak ngerasa menyesal. Ya kan? Kalau nggak salah nih, ya kan, istighfar itu punya sifat 3: menyesal, merasa bersalah, yang ketiga nggak mau mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, jadi diawali dengan udah coba istighfar aja dulu. Yang paling berat yang 3 gitu. Mau nggak mengulangi perbuatan itu lagi. Kalau masalah bersalah menyesal sih udah. Tapi yang ketiga itu mau lagi loh. Iya. Makanya kan ada dalam istilah ente harus dihijrah dari lingkungan ente. Kalau memang lingkungan ente itu nggak bisa merubah ente gitu, maksudnya ente masih terus-terusan ngikut sama lingkungan ente, nah mau nggak mau itu harus hijrah.
Tapi kalau masih bisa di ente manage atau ente kira-kira enggak lah, maksudnya kira-kira ente bisa berubah di kampung ente, ya udah, nggak usah hijrah, nggak usah ente tinggalin. Boleh bisa jadi temen ente nantinya ikut hijrah sama ente, tapi itu pun nggak usah diniatin, ya. Nggak usah niat baik itu untuk orang lain, niat baik itu untuk diri sendiri. Jangan pernah ngomong bahwa ente baik itu supaya bapak ente baik, supaya nyokap ente bisa dibawa baik. Udah ente ngelakuin aja, nikmatin aja istighfar ente, nikmatin aja amal ibadah ente. Nggak usah mikir-mikirin orang lain, nggak usah mikir-mikirin yang lain. Justru ketika ente mikirin yang lain, ente kurang ikhlas di dalam hijrahnya. Jadinya harusnya nikmatin aja yang kita ini. Lambat laun kalau ente ikhlas mah akan nyamber juga ke sekitar ente. Itulah yang namanya nur. Nurnya mulai menyebar di sekitar keluarga ente. Tanpa ente ajak tiba-tiba mau sholat, tanpa ente ajak tiba-tiba mau ngikut ngaji, padahal nggak pernah ngajak. Ada apa? Ada nur yang ente salurkan, tapi ente nggak merasa menyebarkan nur itu. Kenapa? Karena ente asik terhadap perbaikan diri, bukan asik terhadap perbaikan orang. Orang mah nggak usah diperbaikin. Kalau ente udah baik, sekitar ente akan jadi baik, ya. Makanya ente kenapa nggak pernah baik-baik? Karena ente selalu mikirin orang lain, gimana orang lain supaya baik. Padahal ente juga masih belum baik. Iya, fokus mulu sama orang, diri sendiri bodoh amat. Diri sendiri kayak merasa udah benar gitu, seolah-olah ngalimin orang gitu. Kan gue udah sering ngaji gitu, gue mah alim, dia mah enggak, bajingan gitu. Padahal ente lebih bajingan mungkin dari dia. Dia mah nggak pernah mikirin bagaimana caranya untuk mensiasati kebaikan, tapi dia mah karena mungkin tersesat karena nggak tahu kebaikan. Kalau nanti dia tobat, jangan-jangan dia lebih soleh daripada ente. Ya, makanya jangan pernah merasa benar di hadapan orang. Menangkap hewan dengan cara kasar kayak memanah, terus kita tombak, terus kita menangkapnya secara berlebihan, kita zolim gak sama hewan itu? Kalau manah nombak itu tempatnya di mana sih gitu, ya? Dia manah nombak itu kan kita ngomongin dulu ya, kita berburu hewan. Kan bab berburu mah udah ya dibahas. Ya boleh manah ataupun nombak, cuman dulu waktu ente mungkin di hutan, karena ente berhadapan dengan binatang liar, kan nggak mungkin ente ajakin nimbrung juga. Kuda sini tuh, gitu. Kan nggak bisa. Atau ente tombak atau ente panah, ya kan? Liar namanya juga, nggak bisa diajak kompromi, ya kan? Nah itu. Nah sekarang pernyataannya, apa yang ente tombak dan yang apa ente panah itu binatang. Sebab kan kita bukan di hutan. Kambing udah jinak sendiri. Ikan gitu, Ustaz. Ikan. Iya, ikan di air tuh kita tombak. Masalah saya ngeliat orang-orang pada nyari-nyari ikan tuh, ada yang disetrum, ada yang ditombak, dipanah. Kalau dia ditombak masih mending, karena yang disasarin itu adalah ikan. Tapi kalau disetrum itu habitat makhluk hidup semuanya pada kena. Jangankan ikan, keong-keong yang nggak bersalah pun dia mati gitu. Ya kan, kodok yang nggak salah nih, dia pengen nyemplung, kesetrum dia mati. Ya padahal orang itu kagak makan, kagak lagi nyari kodok, lagi nyari ikan. Tapi gara-gara nyari ikan, semua makhluk yang ada di sekitar situ disetrum mati semua. Makanya nyetrum itu dilarang. Ya kan, dilarang. Kenapa? Karena merusak habitat. Kalau nombak masih dibolehkan. Kenapa? Ya karena kan sasaran kita cuma ikan doang.
ditombak ataupun dipanah kalau bisa. Gaya-gaya juga itu mana nggak bisa ini mana ikan. Gua aja nyerok kagak dapat ya kan ikan liar mah ya. Jangan kan ikan liar, kan ikan-ikan yang pengen dipanggang aja itu yang ada di kolam ya kita serok kayak kagak dapat ya kan. Kayak gitu. Ya nggak masalah kalau ente bisa nombak ataupun manah mah. Cuman kalau nyetrum mah salah sebab itu merusak habitat yang lain, bukan cuma ikan doang yang ente ambil. Ya ikan ente ambil, keong, kodok, semuanya itu pada mati semua. Itu kalau misalnya kayak Loli, berlebihan ya. itu Ustaz, kalau berlebihan gitu, Maksudnya yang nyetrum gitu. enggak kayak misalnya nangkap ikannya secara berlebihan, jadi banyak. Ya nggak apa-apa makan ikan banyak mah ya rezeki kalau Iya, nggak kayak mau hewan-hewan kan. lain juga gitu kan, kayak cacing terus kotor gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Betul. Emang kenapa? Ya, takutnya kan habitatnya habis rusak, jadi dia Yang nggak boleh berlebihan itu makan. Sebab itu mah nggak dimakan kan kroto. Jadi itu makan. enggak dijual. Iya jual bagus lah. Makin banyak ente dapetinnya makin ente jual. Untung. Ya kan, yang kalau ente makan, ya kan yang mungkin juga, ya kan, yang nggak boleh berlebihan itu makan. Masalah sholat kan, mengakhirkan zuhur di waktu asar. Mengakhirkan zuhur di waktu asar, jatuhnya kan jamak akhir. Nah itu kita ambil sholatnya yang mana dulu Ustaz? Ane lupa waktu itu. Mengakhirkan zuhur di waktu Asar, nanti sholatnya di waktu mana? di asar. Sholatnya di asar. Jadi sholat asar dulu, namanya jamak akhir. Jadi Jadi sholatlah kepada sholat yang punya waktunya. Ketika ente ketika ente sholat di waktu zuhur ngebawa asar berarti sholat jamak takdim. Sholatnya sholat zuhur dulu baru sholat asar. Ketika ente sholatnya di waktu asar berarti namanya jamak takhir karena akhir. Berarti ente sholat asar dulu baru sholat zuhur. Itu jamak. Ketika ente jamak kosor berarti dua-dua sholatnya. Ya kan ane pernah kemarin tuh waktu lagi di jalan meraktekin. Ya berarti jamak kosor. Kalau jamak kosor itu harus melakukan perjalanan lebih dari 82 km baru bisa dia dikosor. Kalau di jamak mah nggak perlu juga melakukan perjalanan jauh, itu udah bisa. Contoh, ente terjebak macet, ente susah untuk kira-kira dulu di zaman Nabi itu keluar rumah karena hujan deras, kan di jamak. Artinya jamak mah bukan masalah jarak, tapi kalau kosor itu masalah jarak. Kalau ente mau melakukan sholat jamak kosor, berarti sholat yang di jamak dan kosor diringkas. Berarti ente musafir yang melakukan perjalanan udah lebih dari 82 km. Kayak gitu. Jadi kalau itu yang punya waktu dulu seperti. Iya, yang punya waktu dulu. Kalau kodok sama tetap yang punya waktu dulu baru dia mengkodok. Kalau kode iya, kode itu adalah yang punya waktu dulu baru mengkodoknya. Kayak gitu. Sering-sering diamalin tuh. Kalau ente jarang keluar kota sih. Iya, Ustaz, benar. Jarang diamalin Artinya jadinya, isyarat jarang keluar ikut. kota. Ke Sukabumi. Ya nggak harus Sukabumi juga, Papua juga boleh. Apa nggak ada yang larang Papua kayak gitu. Atau yang ujung dari jauh dari Jawa, Jawa Timur, ya udah nggak apa-apa ke Jawa Timur, soalnya ntar balik lagi, ngapain ngamalin ilmu kan. Tambang emas atau perak dia mengikuti nisabnya itu mengikuti pertambangan atau mengikuti emas atau perak itu? Ngikutin emasnya. Emasnya. Jadi sekian dapatnya kalau emang udah sampai nisab emas dikeluarin gitu. Haul, sampai haul dulu. Nisab dan haul. Ada haulnya juga Ustaz. Haulnya ada. Nanti apa nih, kasusnya apa nih? Barang temuan atau apa sih? Udah pertambangan. Pertambangan itu istihad dari guru ane mah barang temuan rikas. Zakatnya 20%. Zakatnya
20%. Sebab dia sesuatu yang dicari kan ditemukan di dalam dasar bumi. Zakatnya zakat barang temuan, bukan lagi zakat barang tambang. Kalau barang tambang zakatnya cuma 2,5%. Tapi kok dipisah babnya Ustaz ya? Itu ada juga rikas, cuma ada juga ma'dani. Ma'dani apa? Ma'dani itu tambang. Al-Mu'dani. Iya ma'dani. Ya kalau barang tambang maksudnya yang al-mudani. Iya. Al-mudani dan rikas beda situ. Al-mudani berapa persen? 2,5. Jelas yakin itu barang tambang. Iya. Ya tapi barang tambang yang mana? Barang tambang yang masuk kategori yang memang ente punya barang tambang. Tapi kalau ente sebagai pelaku pencari barang tambangnya, ya ente kena 20%. Kan ente menemukan, jadi barang temuan. Kecuali ente udah nemu ini, ane beli sama ente, ane punya barang tambang dong, ya kan? Entah itu tembaga, baja, nikel atau apapun juga, intinya barang tambang. Nah, kalau ane udah punya itu, ya ane nggak bisa dikategorikan sebagai rikas, dapat kena zakat rikas, sebab bukan ane yang nemuin ente. Ente mah zakatnya zakat rikas, ane mah zakatnya zakat barang tambang 2,5%. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau ente mah 20%, sebab ente mah kan ini apa namanya menemukan. Kalau ane membeli dari ente, ane mah jatuhnya zakatnya zakat barang tambang. Ya dihukumi dengan kalau barang tambang ya dihukumi dengan emas. Kayak gitu. Ada sopi juga. Iya. Nah, makanya memang istilah guru ane memahami sesuatu yang sama seperti barang tambang, bahkan sampai ikan lagi. Kan nelayan itu kan mencari, menemukan ikan. Dia nggak menanam ikan loh, nggak beternak ikan loh. Dia mencari di laut. Siapa yang ternak? Allah yang ternak itu. Ya, maka guru ane lagi-lagi ya memahami bahwa ikan itu juga termasuk rikas. Maka nelayan itu sebenarnya zakatnya gede dia 20%. Kenapa? Karena dia nggak memelihara ikan, dia cuma nangkepin ikan, sama seperti yang barang tambang. Itu. Iya. Coba kalau nelayan itu benar gitu, seandainya dia dapat hasil langsung dizakatin 20%.